kasih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي نزل القرآن وجعلنا من أمة سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلوات ربي وسلامه على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita bahwasanya dialah Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah diberikan kita akal yang sehat. Maka tidaklah seorang hamba ini dikatakan akalnya sehat kecuali dia senantiasa memikirkan akhiratnya. Tidaklah seorang hamba ini dikatakan cerdas kecuali dia senantiasa mengingat kematian. Hadirin rahimakumullah, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, tidak menjadikan Allah murka dengan kita. Allah hanya ingin la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita ini mati dalam keadaan tidak berserah diri, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang mulia, untuk mencapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Salah satu cara untuk mendekatkan diri, untuk bagaimana mata kita ini terbuka untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan keinginan Allah, adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Ini adalah kalam Allah yang tidak sembarang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Bahkan ada makhluk-makhluk yang lain pun takut tunduk, bahkan hancur apabila Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Quranul Karim. Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Al-Quran ini Allah turunkan ke gunung, maka sungguh engkau akan lihat Al-Quran ini akan tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Al-Quranul Karim termasuk salah satu mukjizat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kekalkan sampai hari kiamat. Mana mukjizatnya Nabi Musa, mana mukjizatnya Nabi Isa, semuanya sirna beserta wafatnya nabinya. Tapi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga, bahkan Allah kekalkan sampai hari kiamat. Untuk apa? Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin jemaah yang mulia,
Kita hidup di dunia ini terkadang dalam keadaan buta, tidak tahu arah mau kemana. Maka salah satu cara untuk mendatangkan cahaya supaya hidup kita ini baik, hidup kita ini terarah, sehingga kita ini mencapai kematian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai tuntunan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Ini Al-Qur'an, kata Allah, sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan Al-Qur'anul Karim ini menjadikan kita yang tadinya gelap hidup dalam keadaan kegelapan. Ini Al-Quran, kata Allah, untuk membawa kita kepada jalan yang terang. Allah katakan kepada yang mulia baginda Rasulullah, "Kitabun anzalnahu ilaik." Ini kitab wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami turunkan kepada engkau, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umatmu, untuk mengeluarkan manusia kepada kegelapan, kepada jalan yang terang, kepada kegelapan, kepada jalan yang terang. Maka hadirin jemaah yang mulia, kalaulah kita ini ingin anak kita baik, istri kita baik, keluarga kita baik, berpegang kepada Al-Quranul Karim. Apapun aspek permasalahan kehidupan manusia dalam satu hari 24 jam ada dalam Al-Quranul Karim. Masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah muamalah, masalah membangun rumah, masalah politik, masalah apa saja ada dalam Al-Quranul Karim. Maka manakala kehidupan kita ini, dalam seumur hidup kita ini tidak berpegang kepada Al-Quranul Karim, maka seakan-akan kita berjalan dalam keadaan buta, tidak tahu arah. Sehingga apa? Tidak tahu bagaimana larangan Allah, tidak tahu mana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gairah untuk beribadah karena tidak mengetahui fadilah, keutamaan dalam beramal. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Hadirin jemaah yang mulia, dialah Allah yang patut kita takuti. Mau tidak mau kita akan kembali kepadanya. Maka untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan Al-Quranul Karim. Nabi SAW sampaikan, "Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quranul Karim, dan Allah menghinakan suatu kaum karena meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka hadirin jemaah yang mulia, kita lahir dalam keadaan suci, kita lahir dalam keadaan bersih, itu adalah betul adanya. Tapi ketika beranjak dewasa, bisa berjalan, bisa melihat, bisa berfikir, maka semua ini akan berubah, tergantung siapa yang kita didik, termasuk siapa yang mendidik kita. Maka lama-kelamaan akidah kita akan berubah. Yang tadinya suci akan menjadi kotor dengan dosa-dosa kita. Maka salah satu jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quranul Karim. Hadirin jemaah yang mulia, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menangis ketika melihat umatnya meninggalkan Al-Quranul Karim. Hadirin jemaah yang mulia, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum athnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan." Kalau kamu ini sibuk berjual beli dengan 'ainah, dengan jual beli yang haram, kalau kamu ini sibuk memegang ekor sapi, yaitu sibuk dengan ladangmu, sibuk dengan pertanianmu, wa taraktumul jihad, dan engkau meninggalkan jihad, engkau meninggalkan mengajak keluarga, engkau meninggalkan mengajak anak-anakmu, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menghinakan kamu dengan sehina-hinanya. La yanzi'uhu, kata Rasulullah, kamu akan tetap dalam keadaan hina hatta tarji'u ila dinikum, sampai engkau kembali kepada agamamu, yaitu Al-Quranul Karim. Maka hadirin jemaah mulia, pada Jumat yang mulia ini kita merubah konsep kehidupan kita. Sampai kapan solat yang begitu banyak
hanya terjadi hanya pada sholat Id dan sholat Jumat saja. Mau sampai kapan? Sedangkan sholat 5 waktu sunyi, apalagi sholat subuh. Hadirin jemaah yang mulia, mau sampai kapan kita seperti ini? Bertanya kepada diri kita masing-masing, khatib kepada dirinya, kemudian kepada jamaahnya, mau sampai kapan kita menjadi hamba yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk suasana-suasana yang besar. Ketika sholat Id, sholat Jumat, begitu banyak orang. Di manakah kita ketika sholat subuh? Di mana kita ketika maghrib, isya, zuhur dan asar? Maka hadirin jemaah yang mulia, mau sampai kapan? Apakah sampai Allah mencabut nyawa kita? Maka salah satu sarana untuk menyadarkan kita adalah Al-Quranul Karim. Jangan menjadikan Al-Quran sebagai hiasan saja. Jangan menjadikan Al-Quran sebagai pajangan saja yang dibaca ketika bulan Ramadan, tapi dibaca setiap hari. Baca terjemahannya akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, bahkan kehidupan kita menjadi baik sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di sini menjadi hamba yang cinta kepada Al-Quranul Karim, lebih-lebih lagi menjadi ahlul Quran, lebih-lebih lagi menjadi hafiz Quran, sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa khaliluhu wa habibuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah ala bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya jal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma zidna ya Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.